Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang penalaran matematika. Nah, ini adalah materi yang masih baru mau diujikan tahun ini ya. Nah, untuk materi penalaran matematika, untuk materinya sebenarnya tidak jauh beda dengan pengetahuan kuantitatif, tapi untuk soalnya yang sedikit berbeda di sini. Soalnya lebih soal cerita dan kepenalaran. Tapi untuk menyelesaikannya tetap butuh konsep, perlu konsep yang matang juga. Ya. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari pada penalaran matematika adalah materi tentang bilangan. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari ketika di SD, di SMP itu ya, sudah berulang-ulang dipelajari. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam bilangan, gitu ya. Bilangan bulat itu berarti terdiri dari apa? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, terus lagi di sini ada angka netral yaitu 0, terus lagi ada bilangan positif. Nah, kalau untuk bilangan pecahan, pecahan itu berarti misalkan di sini ada 1/2, 2/3, 5/7, dan lain-lain. Selain itu juga ada bilangan cacah. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan di soal diminta bilangannya cacah, oh berarti kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan yang diminta di sini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, bilangan asli di sini bisa dibagi menjadi beberapa ya. Ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Ini juga yang perlu diperhatikan. Biasanya ini hal sepele itu ya tentang bilangan prima, komposit. Tapi kalau misalkan lupa, nah akan fatal di sini ya. Bilangan prima itu yang seperti apa? Bilangan asli yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Berarti bilangan prima dimulai dari berapa? Dimulai dari 2. Jadi dan satu-satunya bilangan prima genap itu hanya 2, nggak ada yang lainnya lagi. Ya, dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Untuk bilangan komposit sendiri, ini juga merupakan bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Berarti bilangan komposit terkecil ini berapa? Bilangan komposit terkecil itu adalah 4. Setelah 4 berapa? Pokoknya bilangan komposit itu adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Berarti selain bilangan prima dan angka 1. Nah, untuk bilangan desimal, berarti di sini misalkan saya punya 0,45 atau 3,45, 2,1, dan seterusnya. Selain itu apalagi ada bilangan persen, berarti per 100. Kalau per mil berarti per 1000, dan seterusnya. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada operasinya campuran di sini yang perlu diperhatikan, prioritas untuk mengerjakan itu berarti di sini dalam kurung terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak ada dalam kurung, berarti adanya perpangkatan atau akar. Nah, berarti di sini setelah kurung, perpangkatan atau akar. Nah, setelah itu apalagi perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu yang prioritas atau yang dikerjakan dulu. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, di sini ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Nah, untuk komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk asosiatif atau pengelompokan di sini, nah bisa berupa juga penjumlahan dan perkalian. Untuk distributif di sini ada 2, perkalian di sini ya terhadap penjumlahan sama pengurangan untuk distributif. Contoh soal yang berkaitan dengan bilangan.
untuk penalaran matematika. Nah, disajikan soal seperti ini. Dalam sebuah kompetisi bahasa Indonesia, setiap siswa diharuskan mendapatkan skor minimal agar bisa lolos ke babak berikutnya, dan skor minimalnya sudah diketahui 150 di sini ya. Setiap jawaban benar dikali 4, salah dikali negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Jumlah soal yang diujikan ada 50. Nah, di sini jika Ramonda merupakan salah satu siswa yang ikut kompetisi tersebut dan ia berhasil menjawab 45 soal. Berarti kalau di sini 45 soal dan diketahui lagi 41 soal dijawab benar, maka pernyataan berikut yang benar. Berarti dari 50 soal, ya, dari 50 soal di sini tadi, soalnya ada 50, terus lagi yang dijawab ada 45, berarti yang tidak dijawab, ya 50 dikurangi 45, yang tidak dijawab ada 5. Ingat, yang tidak dijawab tadi masih dikalikan dengan negatif 1. Dan yang benar adalah 41. Kalau 45 yang dikerjakan, 41 benar, berarti yang salah berapa? Ya 45 dikurangi 41. Berarti ada 4 soal yang dijawab salah. Berarti nanti 4 soalnya dikalikan berapa? Dikalikan negatif 2. Yang benar berarti 41 ini nanti dikalikan berapa? Dikalikan dengan 4. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya tinggal nanti dikalikan, kemudian dijumlahkan seluruhnya. Apakah nilainya nanti lebih dari ini atau kurang dari ini? Kalau kurang dari 150 berarti tidak lolos. Kalau lebih dari atau sama dengan 150 berarti lolos. Kita cek dulu di sini. Nah, tadi berarti 41 kita kalikan 4 tadi, kalau benar dikalikan 4, salah dikalikan negatif 2. Untuk tidak dijawab dikalikan negatif 1. Berarti di sini 41 dikalikan 4 ketemu 164. 4 dikalikan negatif 2 berarti negatif 8. 5 dikalikan negatif 1 negatif 5. Ternyata Ramonda mendapatkan skor 151 di sini ya. Berarti sudah melebihi dari batas bawahnya. Berarti Ramonda di sini lolos dengan skor 151. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada pola pentagon. Nah, kalau ada soal modelnya seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaannya seperti apa, baru nanti tinggal dicari di sini. Nah, pernyataan, ternyata di sini ada beberapa pernyataan, benar dan salah. Banyak puzzle yang terbentuk dengan memperhatikan komposisi warna puzzle seperti digambar di atas adalah 8. Nah, ini kita cek dulu. Tadi, nah di sini merahnya ada 3, kalau berdasarkan susunan ini ya, harus memperhatikan warna. Berarti merahnya harus 3, birunya harus 5, orange-nya harus 3, dan hijaunya harus 4. Ternyata katanya yang dibentuk untuk pernyataan yang pertama ada 8 buah. Kita cek dulu. Nah, masing-masing di sini. Merahnya ternyata ada 29, hijaunya ada 36, birunya ada 47, dan orange-nya ada 25 di sini. Berarti kalau memperhatikan warna, ini semuanya harus sesuai dengan ini. Nggak boleh ada yang kurang salah satunya. Kalau merahnya 3 ya harus 3. Gitu ya. Nggak boleh ditambahi 1, jadi 4. Nggak boleh. Harus sesuai dengan ini. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Ya kita cari di sini. Nah, untuk pernyataan yang pertama. Warna merah tadi ada 29. Nah, di pola tadi warna merahnya ada 3. Kita bagi saja dengan 3. Ternyata di sini bisa
dibuat sebanyak 9. Sisanya bagaimana? Nggak perlu diperhatikan. Berarti ada 9 yang bisa dibuat. Untuk warna hijau ada 36. Karena warna hijau tadi ada 4 pada puzzle-nya tadi ya. Berarti dibagi 4 ketemu 9. Untuk warna biru, birunya tadi ada 5, berarti 47 dibagi 5. Di sini ada 9 juga. Sedangkan pada warna orange ada 25. Warna orange-nya tadi ada 3, berarti di sini 25 saya bagi 3 dapat 8, sisa 1. Nah, karena yang mau dibentuk puzzle-nya dengan memperhatikan komposisi warna. Berarti yang kita pilih di sini adalah hasil bagi yang paling kecil. Gitu ya. Nah ini. Berarti hanya bisa didapat dibuat 8 aja. Kenapa kok nggak 9? Nah kalau misalkan 9 ini nanti yang warna orange tinggal 1 saja, nggak bisa. Berarti kalau misalkan memperhatikan komposisi warna, berarti kalian harus nyari satu-satu, dicari hasil pembaginya yang paling kecil. Nah itu berarti jawabannya. Nah, ternyata di sini dikatakan banyak puzzle yang terbentuk dengan memperhatikan komposisi warna puzzle seperti gambar di atas adalah 8. Nah, berarti jawabannya adalah benar di sini ya. Terus untuk pernyataan yang kedua, jumlah sisa puzzle warna merah dan biru jika akan dibuat 5 puzzle adalah 35. Kita cek. Warna merahnya ada berapa? 29. Terus lagi puzzle yang dibuat adalah 5. Nah, ini. Untuk warna merah tadi ada 29. Karena yang dibuat puzzle di sini ada 5, berarti di sini ya 3 dikalikan 5 gitu ya. 3 kali 5, berarti di sini 29 dikurangi 15 dapat 14. Tiganya dari mana? Tiganya berdasarkan puzzle, gambar puzzle yang paling atas tadi ya. Terus lagi untuk warna biru yang terbentuk di sini 5 dikali 5 berarti 47 dikurangi 25 ada 22. Berarti sisa puzzle warna merah dan biru tinggal dijumlahkan aja. Ternyata ada 36. Pernyataan kedua di sini 35, berarti pernyataannya adalah salah. Dan yang terakhir, banyak puzzle yang terbentuk tanpa memperhatikan komposisi warna adalah 9. Berarti kalau tidak memperhatikan komposisi warna, langsung dijumlah saja semuanya. Dari merah, biru, hijau, orange. Tinggal dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan terbentuk satu puzzle tadi ada berapa? Ada 15 kalau dihitung tadi. Berarti 137 ini tadi dijumlahkan semua dibagi 15. Ternyata dapat 9. Oh, banyak puzzle yang terbentuk tanpa memperhatikan komposisi warna ada 9. Jadi warnanya nggak harus, misalkan merahnya harus berapa tadi? Merahnya nggak harus 3, bisa berapapun. Kalau di sini dikatakan tanpa memperhatikan komposisi warna. Berarti jawaban di sini 9, berarti jawabannya adalah benar. Ya. Jadi kalau mengerjakan penalaran matematika di sini memang butuh konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena soalnya berupa soal cerita. Ya. Sudah, untuk materi bilangan saya kira cukup dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Saya akhiri, terima kasih.